Memasuki arena, Xiao Yan perlahan terbang dan mencari posisinya dalam permainan sesuai dengan plat nomor. Setiap lokasi ditandai dengan jelas dengan nomor yang sama dengan plat nomornya dan segera ditemukan. Xiao Yan memandang apoteker yang berpartisipasi dalam kompetisi di sekitarnya, lalu duduk, memejamkan mata, dan menunggu kompetisi dimulai secara resmi. Sementara uji coba rookie di sini sedang menunggu dimulainya permainan, di lapangan lain yang dipisahkan oleh gunung, kompetisi narkoba akan segera dimulai. Meskipun jumlah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi narkoba hanya 500, jauh lebih sedikit dari uji coba rookie, tetapi menarik penonton tidak kurang dari uji coba rookie. Kerumunan di sekitar stadion untuk pemujaan narkoba dipadati penonton. Tentunya persaingan apoteker papan atas akan sangat seru, dan tidak ada yang mau ketinggalan. Hampir semua apoteker peserta kompetisi Drag Respect menutupi wajahnya, rupanya dia tidak suka mengungkapkan identitasnya. Ini mungkin kebiasaan umum apoteker. Saatnya bermain. Sosok penguasa kuil dan muncul lagi di langit, melirik pemandangan spektakuler ribuan apoteker di bawah kakinya, dan mengumumkan festival kuil dan secara resmi dimulai. Suaranya tidak nyaring, tetapi masuk ke semua orang dengan kekuatan jiwa yang kuat. Telinganya jernih dan terdengar, dan percakapan berisik di lapangan berhenti tiba-tiba. Suara pembawa acara dan Pales mengumumkan bahwa awal dari dan klub baru saja berakhir. Di lapangan bermain, puluhan ribu tripod obat ditempatkan dengan rapi. Banyak api muncul, mekar dengan warna unik mereka sendiri. Sementara itu, tripod obat yang tak terhitung jumlahnya menyulut api yang menyala-nyala, dan gelombang panas menyapu angkasa. Di auditorium di sisi kompetisi narkoba, bisikan berlanjut. Lihat, itu Ming Shenzi, tempat pertama dalam kontes kehormatan kedokteran terakhir. Yah, aku pernah mendengar legendanya. Dia berasal dari ras iblis dan dikatakan telah memasuki kaisar tingkat 7. Kekuatan jiwa sangat kuat dan merupakan sosok inti dari kuil dan kaisar tingkat 7. Saya khawatir pemilik kuil dan juga harus memberinya wajah bersudut 3. Ming Shenzi dan tokoh-tokoh lainnya penting di kuil dan saya khawatir kuil dan tidak berinvestasi lebih sedikit padanya. Apoteker penyulingan Kaisar Vipin sudah cukup untuk mengguncang pesta dimanapun dia berada. Nah, diamlah. Jangan lewatkan pesta ini, perhatikan baik-baik. Pada titik ini, uji coba pemula di sisi lain juga dimulai. Uji coba pemula membutuhkan pemurnian obat sanpindan, yang merupakan ramuan bergizi yang sangat umum digunakan untuk menyehatkan tubuh dan darah. Tapi ramuan umum ini juga merupakan tantangan yang sangat sulit bagi apoteker penyulingan yang baru tiba di benua kurang dari 500 tahun. Kongres menyiapkan 3 jamu untuk para peserta. Jika ketiga ramuan obat tersebut gagal disuling, maka persaingan Anda sudah berakhir. Jika seseorang berhasil disuling, kualitas ramuannya secara alami lebih tinggi. Xiao Yan masih duduk diam, memandangi pohon cemara yang seperti api di depannya, alih-alih langsung memurnikan obatnya, dia melihat sekeliling. Xiao Yan menemukan bahwa apoteker yang berpartisipasi di sebelahnya, mengenakan topi besar, tidak pernah melakukan apapun, tetapi melihat bahan obat di depannya dengan diam-diam, dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Xiao Yan menoleh, dan dengan hati-hati menyentuh resep debu di tanah. Ramuan Kaisar Vipin jelas merupakan tantangan besar bagi Xiao Yan yang belum berhasil disempurnakan. Setelah setengah dering, Xiao Yan mulai melakukannya. Di tengah telapak tangan Xiao Yan, seberkas api memantul keluar, ujung jarinya sedikit melengkung, dan dia memantul ringan ke pohon cemara, memancarkan suhu yang aneh. Nyala api 2 warna pada kayu cemara membentuk kontras yang sangat tajam dengan nyala api di sekitarnya yang memiliki warna monoton. Selanjutnya, Xiao Yan melambaikan telapak tangannya dengan lembut, melemparkan bahan obat ke dalam nyala api, pola etnik di dahinya muncul, dan kekuatan jiwa tersapu, menyelimuti seluruh ramuan obat dan bahan obat. Xiao Yan, yang mengenakan topi besar,
melirik Xiao Yan yang mulai memurnikan di sebelahnya, dan mulai memurnikan. Dengan semua api datang, betapa spektakulernya kata-kata itu. Di antara ribuan api, udara menjadi panas, dan ruang itu terdistorsi oleh moksi busi panas. Waktu berlalu menit demi menit. Di panggung tinggi, tokoh-tokoh penting dari pasukan utama menyaksikan pertandingan dengan penuh minat, dan King Haoran dan King Muer juga duduk di antara mereka. Mata King Muer melirik, berharap bisa melihat Xiao Yan. Penonton terdiam, menahan nafas, dan menjadi gugup dengan setiap tindakan apoteker, menonton dengan mata terbelalak takut kehilangan sesuatu yang indah. Booming, menari selama beberapa hari, langit sudah dipenuhi awan guntur, gemuruh guntur terus meraung seperti naga guntur, dan suara gemuruh terus berlanjut, dan suara gemuruh itu tak ada habisnya. Adegan puluhan ribu orang memurnikan obat pada saat yang sama begitu spektakuler. Ini adalah uji coba pemula. Meskipun pemurnian Chen-Ling dan tidak terlalu sulit, tidak mudah bagi apoteker pemurnian kelas 3 kekaisaran umum, apalagi hanya kekaisaran tingkat 2, dan tidak pernah berhasil disempurnakan. Xiao Yan dari ramuan. Engah, cairan obat di tripod kayu sekali lagi berubah menjadi abu. Xiao Yan menghembuskan napas putih, keringat merembes dari dahinya. Obat kaisar kelas 3 tidak diragukan lagi merupakan tantangan besar bagi Xiao Yan yang belum memasuki ambang kaisar kelas 3. Xiao Yan berhenti dan mengerutkan kening. Dia telah menghancurkan 2 ramuan obat, dan sekarang dia hanya memiliki 1 kesempatan terakhir. Xiao Yan terus memutar ulang setiap langkah dari proses pemurnian di benaknya, tetapi dia sepertinya tidak menemukan kekurangan. Tetapi mengapa dia tidak bisa melewati level terakhir dan selalu gagal di langkah terakhir? Xiao Yan tidak bisa mengetahuinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sangat putus asa, tatapannya menyapu, dan berhenti pada pria bertopi besar itu. Ramuan obat mujarab dalam botol batu giok di sampingnya memancarkan ramuan obat mujarab yang kuat. Xiao Yan sangat aneh. Dia telah berhasil menyempurnakannya, tetapi masih menyempurnakannya. Apakah dia tidak puas dengan kualitas yang sebelumnya? Memikirkan hal ini, mata Xiao Yan tidak bisa tidak menatap tubuhnya. Saya melihat bahwa pria ini sangat terampil, dan bahan obatnya seperti makhluk hidup di tangannya, dan dia berada dalam belas kasihannya. Dia memancarkan nafas iblis, rupanya iblis. Tripod obatnya adalah tripod obat yang sangat biasa. Nyala api di tripod obat tidak lain adalah api binatang buas biasa, tetapi dapat dirasakan dari ramuan kuat di botol gioknya bahwa kualitas ramuan tersebut sangat rendah. Rendah, Xiao Yan memperhatikan dengan hati-hati, berharap melihat sedikit trik darinya. Setelah pengamatan yang cermat untuk beberapa saat, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa teknik pria ini sangat aneh. Itu penuh dengan spiritualitas seperti skill casting bucket, yang membingungkan. Selain itu, metode fusi Chen-Ling dan juga diubah olehnya. Setelah perubahan, cairan menjadi lebih kuat. Pada langkah terakhir, pria bertopi besar itu mulai mengerutkan kening, dan tiba-tiba, sidik jarinya bergerak dengan aliran yang aneh. Mata Xiao yang tiba-tiba menyipit seperti mata peniti, mengunci tangannya dengan putus asa, melihatnya, hatinya lega, menoleh, dan mulai memurnikan ramuan lagi. Kali ini, Xiao Yan lebih terkonsentrasi. Teknik Xiao Yan telah banyak berubah, kecepatan pemurnian telah dipercepat, dan integrasi menjadi lebih lancar. Mata Xiao Yan memancarkan cahaya aneh. Di langit, Lei Yun berkumpul ke arah Xiao Yan. Langkah terakhir. Alis Xiao Yan bermartabat, dan tekniknya yang sangat berbeda berubah dengan cepat. Cairan obat membuat suara gemericik di tripod obat dengan teknik Xiao Yan, mengeluarkan aroma obat yang kuat. Telapak tangan, Yi, Xiao Yan dengan lembut tergelincir, dan cairan obat itu meledak menjadi kabut putih, meresap. Xiao Yan melihat dengan saksama, ramuan bercahaya perlahan ditangguhkan, dan jejak energi yang sangat halus diam-diam menembus ke dalam ramuan yang akan segera terbentuk.
Segera, ramuan itu bersinar dan itu menggumpal. Permukaannya juga menjadi bulat. Atas Xiaoyan, Lei Yun mulai berkedip. Booming, Thunder membom. Xiaoyan mengangkat kelopak matanya dan menyipitkan matanya ke arah Lei Yun di atasnya. Jelas, kali ini dia tidak bisa lagi mengandalkan Longyan. Xiaoyan terkejut. Di telapak tangannya, sebuah penggaris besar muncul dan dia melangkah ringan menuju Guntur. Guntur bergemuruh seperti naga gila. Tatapan Xiao yang sedikit membeku, semangat juangnya melonjak seperti air pasang dan mengalir ke langit penguasa kuno konstan api. Penguasa kuno konstanta api langit bersinar dan menangkap Dan Lei secara langsung. Keduanya terhubung dan suara keras terdengar pada waktunya, energinya beriak seperti gelombang air dan Guntur meledak menjadi cahaya yang menyilaukan yang dapat diserap oleh penguasa kuno konstan api langit secara instan. Penguasa kuno Tianhuo Heng berubah menjadi seberkas cahaya yang tersembunyi di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mendarat di tanah, mengambil dandelion berdebu dengan dansiang yang kuat di Yaoding, dan dengan lembut melemparkannya ke dalam botol batu giok. Kaisar nomor 3. Xiaoyan akhirnya menunjukkan senyum meyakinkan. Tanpa diduga, pada saat terakhir, dia secara tidak sengaja mengamati dan mempelajari, dan dia melangkah ke tingkat 3 kaisar. Namun, Xiaoyan juga kelelahan saat ini, dan kekuatan jiwanya hampir habis. Xiaoyan tidak berhasil masuk pemurnian sebelumnya, karena kekuatan jiwa tidak cukup kuat dan metodenya tidak tepat. Tak perlu dikatakan, kekuatan jiwa. Dalam hal teknik, Xiaoyan sekarang mengerti bahwa itu harus mengandung kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa harus mengikuti sidik jari. Menyempurnakan obat ketiga kaisar perlu menghabiskan begitu banyak kekuatan jiwa. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan jiwa dari obat keempat kaisar. Xiaoyan tidak bisa tidak mengkhawatirkan kekuatan jiwanya. Roh darah harus dimurnikan setiap hari. Kecuali untuk pertama kalinya kekuatan jiwa Wright sedikit meningkat, Wright tidak memiliki gerakan setelah itu, dan kekuatan jiwa belum terlihat peningkatan apapun. Xiaoyan berpikir sejenak, melihat lingkaran samar roh debu di dalam botol batu giok, matanya beralih ke depan. Saatnya pergi ke ubi dan menguji kualitasnya. Dengan lambaian telapak tangannya, Xiaoyan membawa Yan Muding ke atas ring dan terbang ke depan. Setelah pengukuran kualitas, Xiaoyan dapat memasuki putaran kedua kompetisi dengan menempati posisi kelima di grup, dan orang yang memakai topi besar adalah yang pertama di grup ini. Xiaoyan melemparkan pandangan bersyukur padanya. Jika dia secara tidak sengaja menunjukkan teknik pemurnian yang luar biasa itu ke sisinya, Xiaoyan mungkin akan terjebak di luar ambang Kaisar Sanpin. Lomba putaran kedua diadakan setelah apoteker peserta istirahat selama setengah hari. Kali ini, masih menyempurnakan ramuan Kaisar kelas 3. Dinamakan Guiyuandan, yang bisa menstabilkan kekuatan Samsung Doujin. Efeknya mirip dengan pelopor, tetapi nilainya lebih tinggi. Kesulitan dari debu. Namun, dengan pengalaman sukses dalam pemurnian Chen Lingdan, Xiaoyan, yang telah sepenuhnya melangkah ke tingkat ketiga kaisar, penuh percaya diri. Setelah pemurnian pertama gagal, Xiaoyan menyesuaikan mentalitasnya tepat waktu dan memahami setiap detail tekniknya. Seluruh manipulasi dan kerjasama kekuatan jiwa seperti awan yang mengalir, dan Guiyuandan ini disempurnakan. Setelah istirahat sejenak, Xiaoyan terus berusaha dan terus menyempurnakan bahan obat ketiga. Dia harus terbiasa dengan metode baru dan penggunaan kekuatan jiwa sesegera mungkin. Alkimia ditingkatkan dalam kesulitan terus-menerus membuat ramuan yang relatif sulit. Saat ini, ke arah lain, banyak mata tertuju pada apoteker berjubah hitam di lapangan. Apoteker ini mengenakan jubah hitam yang biasanya disukai Xiaoyan. Tubuhnya mirip dengan Xiaoyan. Fitur wajahnya terlihat sedikit mirip dari kejauhan. Bahkan orang yang mengenal Xiaoyan melihat orang ini dari jauh. Nafasnya juga akan mengira dia untuk Xiaoyan. Meledak.
Awan guntur berkedip di atas apoteker penyulingan tampaknya berhasil memurnikan Gu Yuandan. Pemuda berjubah hitam, persis seperti Xiao Yan, menatap Dan Lei di langit. Selusin hari kemudian, putaran kedua permainan itu berakhir. Setelah mengukur kualitas elisir, Xiao Yan berhasil keluar dari grupnya dengan hasil ketiga grup dan memasuki babak ketiga kompetisi. Pria bertopi besar dan pemuda yang mirip dengan Xiao Yan juga memasuki babak ketiga kompetisi. Putaran ketiga kompetisi akan segera dimulai setelah apoteker yang berpartisipasi kembali duduk dan beristirahat selama setengah hari. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan dengan cepat datang ke putaran ketiga kompetisinya. Setelah seharian beristirahat, Xiao Yan telah kembali ke kondisi puncaknya. Xiao Yan melirik tempat permainan. Kontes pemilihan pemula yang awalnya memiliki puluhan ribu orang memiliki kurang dari 100 orang. Babak ketiga ini harus menjadi babak final berikutnya. King Haoran di panggung tinggi akhirnya melihat Xiao Yan di antara apoteker yang berpartisipasi yang cukup jarang untuk memiliki kurang dari 100 orang, tetapi pemuda yang mirip dengan Xiao Yan jauh dari Xiao Yan. Babak ketiga, mulai! Begitu kata-kata itu jatuh, semua apoteker yang berpartisipasi mengambil resep dari bahan obat yang telah disiapkan untuk mereka hampir pada waktu yang bersamaan dan membacanya dengan cermat. Putaran ketiga pemurnian obat disebut Maru Lingdan. Meskipun masih kelas 3 kaisar, itu pasti yang paling sulit untuk disempurnakan. Seperti dua putaran sebelumnya, Xiao Yan tidak langsung mulai memurnikan, tetapi mempelajari resepnya untuk waktu yang lama. Setelah setengah dering, mulut Xiao Yan berdetak dan di antara jari-jarinya, seberkas cahaya merah menyala dan Yan Muding, seperti nyala api, muncul di depan Xiao Yan. Dengan bantuan Yan Muding dan perpaduan dua jenis api langit, kesulitan dalam memurnikan Maru Lingdan jauh lebih mudah. Telapak tangan Xiao Yan sedikit bergerak maju, dan api langit di telapak tangannya berubah menjadi dua api dan ditembakkan ke Yan Muding, membuat suara mendesis. Xiao Yan menuangkan kekuatan jiwa ke telapak tangannya dan mulai memurnikan bahan obat. Metode pemurnian cairan Qingling dan bahan obat Sueki dan digunakan secara samar. Metode ini, Xiao Yan, telah diuji berkali-kali untuk memurnikan bahan obat. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi dan khasiatnya sangat lengkap. Teknik Xiao Yan berubah dengan cepat, dan banyak bahan obat dengan cepat disempurnakan dalam api Yan Muding, dan kemudian perlahan-lahan bergabung. Energi yang mengalir di antara meridian di tubuh Xiao Yan dengan cepat mengalir, satu demi satu, ramai, menyatu menuju dantian Xiao Yan, mendesak asal mula api langit ke dalam nyala api dan memasuki tripod obat. Oh, gagal! Kesulitan pemurnian pil ajaib ini benar-benar tidak sebanding dengan pil debu dan pil guyuan sebelumnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan mulai memurnikan ramuan lagi. Di kejauhan, pemuda berjubah hitam, yang menyerupai Xiao Yan, prihatin dengan mata berapi-api dari semua kekuatan. Di panggung tinggi, Shen Bufan, ketua Liga Xiameng, memperlihatkan tatapan licik. Pemuda berjubah hitam ini, yang menyerupai Xiao Yan, diidentifikasi oleh hampir semua orang sebagai Xiao Yan. Ini jelas diatur oleh kamar dagang. Tampaknya untuk melindungi Xiao Yan, Liga Xiameng membutuhkan banyak usaha. Semua orang yang ingin mendapatkan mata Xiao Yan terkunci pada pemuda ini, dan mereka yang menjaga urutan permainan di dandian sudah mendekati pemuda ini. Di babak ketiga permainan, saya tidak tahu kenapa. Pria muda berjubah hitam itu jelas tidak sesantai sebelumnya dan keterampilannya tidak sehalus dan terampil seperti sebelumnya. Bahan obat banyak yang hancur dan dia tidak terburu-buru. Dia bisa masuk final. Saya sangat puas. Inta tungku bahan obat dihancurkan lagi. Di luar, semua orang yang menatapnya memperhatikan setiap gerakannya. Siluet kuil dan melintas, dan beberapa kekuatan lain, selain iblis, juga beraksi. Di sisi lain kompetisi obat terlarang, setelah babak eliminasi, kurang dari 30 orang tersisa, dan mereka juga mencapai final.
Setiap apoteker yang berpartisipasi mengeluarkan keterampilan rumah tangganya sendiri untuk melakukan pertarungan terakhir. Selain bisa merasakan aliran energi yang cepat di lapangan, hampir tidak ada gerakan. Tampaknya energi yang kaya telah memadatkan udara secara umum, tampak begitu sunyi, dan suasana persaingan tidak terasa sama sekali. Namun, aliran energi yang sangat besar di lapangan membuat setiap penonton mengagumi kekuatan yang kuat dan keterampilan luar biasa dari para apoteker top. Uji coba pemula lebih semarak daripada kompetisi menghormati narkoba. Lihat, obat orang itu penasaran. Sungguh, itu terlihat seperti nyala api dan bersinar, bukan makhluk fana. Aduh, lihat, teknik orang itu juga penasaran. Yah, aku tidak tahu murid dari keluarga besar yang mana, tapi pakaiannya sangat biasa. Lihat ke sana, konon dia adalah seorang apoteker yang membuat obat ajaib seperti King Linge. Tapi itu normal untuk melihatnya. Benarkah? Mengapa berita saya salah? Tentu saja. Anda melihat banyak orang mengawasinya di peron, itu dia. Bahan obatnya telah banyak dihancurkan. Orang ini harus menjadi obat King Linge yang untungnya diperolehnya. Mungkin, kerumunan yang menonton pertandingan berbisik. Pemurnian berlanjut, udara tampak hening, dan hanya suara nyala api yang terdengar. Di arena, setiap sosok duduk berdampingan seperti patung batu. Waktu berlalu, puluhan hari berlalu, dan di langit yang semula sunyi, awan guntur mulai berkumpul. Semua sidik jari sang alkemis berubah dengan cepat, dan dari waktu ke waktu mereka melihat ke langit yang bergulung-gulung. Di arena, seorang pemuda bernama Yusuan, mengenakan jubah putih, memancarkan busur halus di wajahnya yang dingin. Energi besar di tangannya seperti air pasang, menyapu, dan aroma obat yang kuat menyebar di pot obat. Di sini, warna lembut seperti tanah, bercampur dengan jejak obat merah, perlahan berputar di tripod obat. Awan guntur di langit persis seperti yang dia sebabkan. Haha, sepertinya juaranya adalah aku. Suara pemuda berjubah putih tiba-tiba terdengar, dan banyak mata iri tertuju. Xiao Yan tidak memperhatikan. Seluruh pikiran tenggelam dalam pemurnian, dan keringat sudah menembus rompi. Seperti Xiao Yan, pria bertopi besar menutup telinga terhadap suara awan yang meledak dari waktu ke waktu, acuh tak acuh, dan masih memusatkan semua perhatiannya pada ramuan yang secara bertahap mulai membulat. Awan petir berangsur-angsur meningkat. Guntur juga mulai turun. Di bawah setiap guntur, sesosok selalu muncul di langit, mengambil dan lei. Beberapa orang juga terbang karena mereka tidak dapat menahan dampak energi besar dan lei, dan pemurnian obat yang menyakitkan selama puluhan hari langsung hancur. Pemuda berjubah hitam, yang menyerupai Xiao Yan, pada akhirnya gagal, tanpa rasa frustrasi, dan berjalan perlahan keluar dari lapangan. Lakukan! Dengan minuman ringan, pemuda berjubah hitam itu langsung menghilang entah dari mana, tanpa jejak. Partai Xiameng tiba-tiba meledak, terlihat sangat panik, mencari orang kemana-mana. Tetapi ketika Zhen Bufan melihat bahwa Xiao Yan di lapangan hanya tenggelam dalam pemurnian ramuan, dan dia tidak menyadarinya, dia tidak dapat menahan tawa. Rencana awal untuk menculik Xiao Yan membuat Xiao Yan mengerti betapa berbahaya dan buruknya situasinya sekarang untuk memaksa Xiao Yan mencapai kerjasama dengan aliansi bisnisnya sendiri, tetapi sekarang orang bahkan tidak tahu. Tapi oke, setidaknya itu melindungi Xiao Yan. Memikirkan hal ini, Shen Bufan diam-diam menghela nafas lega, akhirnya tidak menyia-nyiakan pikiran. Saat ini, kekuatan utama di panggung tinggi sudah gempar. Meraih orang di lapangan, ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Dan Hui. Melihat ini, King Haoran tersenyum tanpa jejak. King Mur di samping sangat bingung. Dia tidak menyadari bahwa pemuda berjubah hitam itu sama sekali bukan Xiao Yan. Aula utama kuil dan sedang duduk dengan tenang, dengan ekspresi acuh tak acuh dan tenang, hanya untuk menyapa semua orang secara simbolis agar tidak panik, dan berjanji untuk melacak si pembunuh, dan tetap tidak bergerak. Lelucon segera berakhir, dan mata semua orang perlahan kembali ke arena. Pada titik ini,
Xiao Yan telah berhasil. Guntur di langit berkelebat, seolah-olah langit dan bumi sedikit bergetar saat ini. Tatapan Xiao Yan sedikit terpaku, tubuhnya bergegas keluar, dan dia mengangkat aturan kuno api langit untuk menyambutnya. Guntur menyala, dan energi penggaris di tangan Xiao Yan meledak seketika, mengenai Danlei yang setebal lengan. Xiao Yan mendengus, kekuatan jiwa yang luas dan pertempuran meningkat, lengannya bergetar, dan Guntur langsung pecah. Berhasil! Tubuh Xiao Yan jatuh perlahan, dan gaun lengan bajunya langsung melambai ke dalam botol batu giok, matanya berkedip. Uji coba pemula segera berakhir, dan semua apoteker penyulingan yang berhasil berdiri di lapangan, memegang botol giok di tangan, menunggu evaluasi kualitas. Segera, beberapa apoteker senior mulai mengevaluasi kualitas elisir. Setelah beberapa saat, hasilnya akhirnya keluar. Semua orang diam. Kali ini, kontes pemilihan rookie penuh dengan talenta. Setelah beberapa bulan kompetisi dan evaluasi oleh Alchemist Top dan Dian, 3 besar dari kontes pemilihan rookie dan Dian lahir. Sekarang, saya akan memberi Anda umumkan. Seorang lelaki tua dengan senyum di wajahnya membaca dengan lantang, dan semua orang diam. Tempat ketiga, Yusuan. Wajah Yusuan tersenyum bersama, tapi kemudian menghilang. Aku bukan yang pertama? Wajahnya langsung menjadi suram. Tempat kedua, Langtian. Semua mata dengan cepat beralih ke pria bertopi besar itu. Mata Xiao Yan juga menyipit, dan pria itu benar-benar tidak mudah. Tempat kedua. Dia hanya berada di posisi kedua, bukankah dia sama sekali? Xiao Yan merasa tidak berdaya dan sedikit tersesat. Tempat pertama, tembakan ganda. Mata lelaki tua itu beralih ke Xiao Yan. Ketika Xiao Yandi mendengar kata-kata Shuang Huo, dia pertama kali mengikuti, dan warna ekstasi keluar. Langtian melirik Xiao Yan, tersenyum ramah, dan mengucapkan selamat. Xiao Yan segera melaporkan senyum terima kasih. Kali ini, jika bukan karena demonstrasi teknik pemurniannya oleh Langtian ini, Xiao Yan tidak akan pernah mencapai hasil seperti itu, dan dia harus berkeliaran lama di luar ambang kelas 3 Kaisar Xiao. Yushuan menatap Xiao Yan penuh kebencian. Kemudian ada hadiah untuk 3 besar. Hadiah untuk juara pertama adalah tripod obat. Tekstur gelap dan dinamis mengandung bobot yang dalam. Sepintas, ini adalah tripod obat top. Jika Anda seorang apoteker, lihat saja dan Anda akan tertarik padanya. Mata Langtian dan Yusuan bersinar pada saat bersamaan. Xiao Yan melihat kerinduan Langtian. Tripod yang baik tidak diragukan lagi seperti dosis racun bagi seorang apoteker, apalagi Langtian, seorang apoteker yang tidak memiliki tripod yang baik. Tapi Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan tripod obat ini. Di depan tripod kayu cipresnya, apa tripod obat terbaik? Orang tua yang memberikan hadiah memegang sertifikat atau sesuatu di tangannya untuk memberi isyarat kepada Xiao Yan agar maju untuk menerima hadiah. Xiao Yan tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengepalkan tangan ke arah lelaki tua itu dan berkata dengan keras, "Maaf, para senior, saya tidak tahu apa hadiah untuk tempat kedua." Semua orang yang hadir tercengang dan bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Xiao Yan. Ada juga Bo di auditorium. Pria tua itu sedikit mengernyit, menatap mata Xiao Yan penuh ketidakbahagiaan. Hati, anak baik, apakah kamu masih takut hadiah kedua lebih baik dari hadiah pertama? Orang yang sangat bijaksana, saya tidak ingin pergi ke kuil dan... Saya memikirkannya di dalam hati, tetapi masih menjawab Xiao Yan, hadiah kedua dapat dipilih dari ketiga hadiah di podium. Setelah berbicara, berbalik dan menunjuk ke podium di belakangnya total 5 hadiah ditampilkan di podium tampaknya tempat kedua dapat memilih 3, dan tempat ketiga hanya dapat mengambil 2 sisanya. Xiao Yan hanya melirik hadiah di podium, lalu balas tersenyum ke Langtian dan berkata, "Saudaraku, bisakah aku menukar hadiahnya denganmu?" Mendengar ini, bukan hanya Langtian, semua orang tercengang.
tidak ada yang bisa mengetahuinya, tempat pertama akan bersedia ditukar dengan hadiah kedua. Tahukah Anda, secara umum hadiah juara pertama dan juara kedua cukup berbeda, namun selisih juara kedua dan juara ketiga tidak terlalu besar. Semua orang memandang Xiao Yan dengan mata curiga. Bisakah otak orang ini kebanjiran? Lang Tian menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Xiao Yan tersenyum pada Lang Tian. U200B, U200B, apa? Tidak mau. Bagaimana mungkin Lang Tian tidak mau? Dia bermimpi memiliki tripod yang bagus dan api langit, tetapi dia bingung, mengapa Xiao Yan melakukan ini? Beri saya alasan. Lang Tian berkata kepada Xiao Yan dengan sangat serius. Xiao Yan tiba-tiba tersenyum. Jika aku mengucapkan terima kasih, apakah kamu percaya? Haha. Lang Tian menatap Xiao Yan dan tidak berkata apa-apa. Oke. Sebenarnya, dengan itu, Xiao Yan berbisik ke telinga Lang Tian, tripod saya lebih baik dari ini. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Lang Tian. Mendengar ini, mata Lang Tian menatap Xiao Yan dengan santai, tanpa kepura-puraan, mengepalkan tinjunya, jadi, terima kasih. Xiao Yan kemudian kembali ke lelaki tua itu dan berkata, maaf, para senior, tolong bawa saya untuk mengambil hadiah kedua. Orang tua itu memandang Xiao Yan seperti monster. Sebelumnya, Xiao Yan yang mempertanyakan bahwa hadiah di tempat kedua lebih baik daripada tempat pertama, tetapi sekarang tampaknya sangat berbeda. Namun, perilaku Xiao Yan sangat membingungkan orang tua itu. Setelah dipikir-pikir, hanya ada dua kemungkinan. Entah obat orang ini lebih baik, atau pemurnian obat orang ini telah menyebabkan otaknya bermasalah. Senior, apakah ada masalah? Xiao Yan sangat bingung saat melihat lelaki tua itu memandang dirinya sendiri seperti itu. Apa yang bisa menjadi masalah? Anda telah mendiskusikannya secara pribadi. Anda tidak akan memiliki masalah dengan tempat pertama. Apa yang dapat saya? Bisakah saya tetap memaksa Anda untuk mengklaim hadiah pertama? Bahkan jika Anda mengambilnya, itu tidak sama untuk dua berikutnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan harus membawa Xiao Yan ke podium untuk menerima hadiah kedua. Xiao Yan mengikuti lelaki tua itu ke podium dan melihat 5 hal di atas meja, 3 resep, obat mujarab, setengah peta, dan menatap lelaki tua itu dengan penuh tanya. Orang tua itu memperkenalkan kepada Xiao Yan, ketiga resep ini adalah 4 resep ramuan kaisar, yang persis seperti yang Anda butuhkan pada tahap ini. Ramuan ini, yang disebut Xuan Lingdan, adalah resep ramuan kelima. Bisa langsung meningkatkan kekuatan jiwa, setengah dari peta ini adalah gambar sisa, bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang menemukan setengah lainnya, dan tidak tahu di mana. Anda memilih 3. Xiao Yan mengambil 3 gulungan resep. Nama dan fungsi ramuan itu ditandai di bagian luar gulungan, Hei Wendan, yang dapat sangat meningkatkan nafas, tingkat keempat kaisar, body, yang dapat mempercepat pemulihan, kaisar kelas 4, dan body protector, yang bisa langsung membentuk garis di sekeliling body shield, grade keempat dari Emperor. Xiao Yan melihat ketiga resep ini dan menemukan bahwa 2 lainnya tidak berguna kecuali Huolidan, jadi dia menyimpan resep Huolidan, lalu menyingkirkan Tianling dan setengah dari sisa gambar. Tianling dan, mungkin ada keadaan darurat. Dan setengah peta tidak ada lagi yang bisa diambil, jadi saya harus mengambilnya. Pria tua itu melangkah maju tepat waktu dan menyerahkan sertifikat kepada Xiao Yan, putra ganda. Ini adalah sertifikat kemenangan Anda untuk uji coba pemula. Putra ganda, kami telah memeriksa, Anda belum mendaftar di Dan Hall kami. Dengan sertifikat ini, Anda bisa langsung ke pendaftaran pembebasan Dandian, dan pemilik kuil juga akan menemui Anda secara langsung. Silakan ambil. Setelah menerima sertifikat, Xiao Yan turun dari podium, sama seperti Lang Tian juga mendapatkan tripod obat, memegangnya di lengannya dan melihatnya, dan tidak bisa melepaskannya. Ketika dia melihat Xiao Yan datang, dia menyapanya, terima kasih. Xiao Yan tersenyum, sama-sama,
suka saja. Shuang Huo nak, kamu dan aku tidak pernah hidup. Aku tidak tahu mengapa kamu mengirimiku tripod obat ini, tapi aku benar-benar membutuhkan tripod obat yang bagus. Dalam hal ini, aku berhutang padamu, ada tempat di mana Lang Tian membutuhkan bantuan, tolong terus terang. Tidak. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Lang Tian rupanya tidak menyangka Xiao Yan akan menjawab dengan begitu ringkas, dan sedikit malu untuk beberapa saat. Yah, jika ada tempat di mana Lang Tian berguna di masa depan, datanglah ke apotek Chengnan Lang Tian yang robek ini untuk menemukanku. Kamu telah merobek kota di sini. Xiao Yan bertanya pada Lang Tian dengan aneh. Kota yang robek ini, kecuali berbagai pasukan yang menerima kaisar baru, biasanya hanya ada sedikit orang yang datang dan pergi. Bagaimana apoteker penyulingan yang hebat seperti Lang Tian tidak berkembang di tempat lain? Ya, itu telah merobek kota. Tidak ada keluarga? Tidak bergabung? Bukankah mereka pergi ke tempat lain untuk mengalaminya? Mengapa serangkaian pertanyaan diajukan kepada Siang Lang Tian? Karena Xiao Yan tidak dapat mengetahuinya. Dia datang ke Doudou di daratan Doudu dan tidak pernah pergi ke tempat lain. Tidak terbayangkan untuk tinggal di Tearing City. Lang Tian menggelengkan kepalanya dengan sedih. Xiao Yan terkejut. Dia harus gemetar. Seseorang yang tidak memiliki keluarga, belum bergabung dengan kekuatan apapun, dan belum keluar dan belum mengalami kebakaran langit, dan belum mendapatkan tripod obat yang lebih baik. Dibutuhkan begitu banyak bakat dan ketekunan. Melihat ombak di depannya, kebanggaan Xiao Yan untuk mendapatkan juara uji coba hilang. Di depan Lang Tian, dia hanyalah pemborosan, berkat putra Yao Ding. Lang Tian pergi lebih dulu. Ketika Xiao Yan dikejutkan oleh bakat pemurnian Lang Tian yang luar biasa, Lang Tian menahan tinjunya. Uji coba sudah berakhir. Penonton bubar. Xiao Yan keluar dari lapangan dan bergabung dengan Zhen Ni dan Le Xiaolong bersama. Setelah beberapa saat mengucapkan selamat, Xiao Yan mengusulkan untuk pergi ke Yaozun untuk bertanding. Mengamati ombak memungkinkan Xiao Yan menerobos kemacetan kebingungan untuk waktu yang lama, yang membuat Xiao Yan sangat ingin mengamati keterampilan luar biasa dari para apoteker top. Ketika Xiao Yan dan Zhen Ni dan Le Xiaolong bergegas berangkat untuk menonton kompetisi menghormati narkoba, King Haoran di peron berdiri dan memimpin King Mur dan tetua kedua, 3 tetua, dan 5 tetua diam-diam pergi. Jangan lihat aku, pura-pura tidak tahu. Xiao Yan, yang baru saja berjalan di sepanjang jalan menuju Yaozun untuk bersaing memperebutkan pertandingan, tiba-tiba mendengar suara King Haoran di benaknya. Dia tidak menunggu Xiao Yan bereaksi dan melihatnya. King Haoran 5 orang mendekat. Tiba-tiba melihat King Haoran muncul di depan dirinya, Zhen Ni dan Le Xiaolong berdengung di otak pada saat bersamaan, mereka tahu bahwa Xiao Yan terungkap. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya langsung terlintas di benak Zhen Ni, tetapi ketika dia melihat ketiga tetua di belakangnya dan King Haoran dan King Muer di depan mereka, Zhen Ni dan Le Xiaolong mengerti bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Telah bertemu Kaisar Iblis. Zhen Ni, Le Xiaolong, dan Xiao Yan menyapa mereka secara bersamaan. Xiao Yan mendengar berita dari King Haoran. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Xiao Yan masih berpura-pura melihat King Haoran untuk pertama kalinya sesuai dengan instruksi King Haoran. Ada yang tumpul, ada yang kaget, dan bingung. King Muer cemas atas penculikan Xiao Yan, yang mengira dia adalah Xiao Yan. Sekarang ketika dia melihat Xiao Yan, dia sangat senang, tetapi baru saja siap untuk menyapa Xiao Yan, dia sangat keras oleh mata tajam King Hao. Dia balas menatap, menakuti mulutnya dan buru-buru ke samping. Oh, gratis. Ini? King Haoran juga pura-pura tidak mengenal Xiao Yan. Zhen Ni dan Le Xiaolong keduanya tertawa getir di dalam hati mereka. Namun, Zhen Ni dengan cepat dan hormat menjawab, dia adalah pengikut saya, Api Ganda. Shuang Huo, nama bagus. Ya, sangat bagus. King Haoran tersenyum ketika mendengarnya, dan dengan lambaian tangannya, sebuah gulungan sederhana muncul di tangannya,
Matanya beralih ke Senni. Aku di sini ada skill bertarung, perantara kelas dunia. Apakah Bang Anda tertarik untuk melelang? Xiao Yan benar-benar bingung dengan tindakan King Haoran ini. Pertama, dia harus berpura-pura tidak mengetahuinya, dan kemudian dia mengeluarkan keterampilan bertarung kelas dunia dan berkata dia ingin melelang. Apa yang akan dilakukan saudara King? Xiao Yan, yang tidak sepenuhnya memahami situasi berbahaya saat ini, secara alami tidak memahami niat baik King Haoran. King Haoran, generasi baru Kaisar Iblis, di tempat ini di mana kekuatan besar bertemu, tindakannya telah menarik perhatian banyak orang dan bahkan menatap, dan semua orang tahu bahwa King Haoran mengenal Xiao Yan, jadi King Haoran pasti tidak normal. Hati-hati, temui sendiri pengelola rumah lelang dasyang tanpa alasan apapun. Oh, yakinlah bahwa perilaku Anda tidak akan dipersulit, tetapi tolong jangan mempersulit Bang Anda untuk membersihkan King. King Haoran mengatakan sesuatu dalam kata-katanya, menatap Senni dan Le Xiaolong dengan nada yang sedikit kasar. Senni dan Le Xiaolong tiba-tiba merasa terkunci oleh 4 jiwa yang kuat. Senni dan Le Xiaolong tidak berdaya, dan mereka tahu di dalam hati bahwa mereka telah diculik oleh King Haoran. Milik Zanni wajah menjadi dingin, dan dia dengan cepat menilai situasi yang dihadapi. King Haoran adalah kakak laki-laki Xiao Yan. Dia tidak akan menyakiti Xiao Yan, dan dia tidak pernah memenuhi resep Xiao Yan. Kalau tidak, Xiao Yan membunuh Xiao Yan ketika dia memberinya perintah setan darah. Tidak perlu menunggu sampai hari ini. King Haoran pergi ke Xiao Yan untuk keselamatan Xiao Yan. Lagi pula, King Haoran tidak tahu apa yang akan dilakukan aliansi bisnis terhadap Xiao Yan. Adapun diri Anda sendiri, Anda dapat mendengar dari kata-kata King Haoran sekarang, dan seharusnya tidak ada niat jahat. Saya hanya berharap bisa bekerja sama dalam sebuah drama agar tidak dicurigai oleh banyak kekuatan di sini. Memikirkan semua ini, Shenni tiba-tiba tahu. Bekerja sama satu sama lain. Saya hanya tidak tahu bagaimana berbicara dengan Xiao Yan tentang kerjasama. Saat King Haoran hadir, Xiao Yan juga akan memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya saat ini. Mungkin King Haoran dapat membantu 1 atau 2 orang untuk mempromosikan Xiao Yan. Membuat sebuah keputusan. Kegembiraan samar berangsur-angsur muncul di wajah Shenni. Tuan Iblis bercanda. Bagaimana mungkin Shenni berani membuat masalah bagi Kaisar Shen? Shenni hanya berharap untuk saling menguntungkan. Hahaha, Nona Zen benar-benar orang yang luar biasa. Nah, dalam hal ini, kenapa kamu tidak duduk bersama Mozu? Bagaimana menurutmu? King Haoran tertawa. Dia tidak bisa mendengar maksud Shenni, tapi dia hanya untuk keselamatan Xiao Yan. Selama Xiao Yan aman, seperti yang disebutkan pada Zhen Bufan, bagaimana Xiameng bekerja sama dengan Xiao Yan? Tidak peduli, dan di hati saya, ada beberapa harapan agar Xiao Yan dapat menjalin kerjasama dengan aliansi bisnis yang bagus untuk Xiao Yan. Atas undangan King Haoran, Shenni tahu bahwa mereka tidak punya pilihan. Shenni mengangguk dalam diam. Selanjutnya, 5 dari King Haoran membawa Shenni, Le Xiaolong, dan Xiao Yan bergegas menuju titik penerimaan iblis di kota Ripet. Selama kesibukan, 4 jiwa yang mengunci Shenni dan Le Xiaolong juga santai, dan Shenni mengambil kesempatan untuk mengirim pesan ke Zhen Bufan.